Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanum, berita Memo X hari ini 19 Maret 2025. Berita dari Surabaya, Hovifah, pengusaha wajib bayar THR maksimal H-7 Lebaran. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghimbau kepada para pengusaha di seluruh Jawa Timur untuk pemberian tunjangan hari raya kepada para pekerja atau buruh dengan tepat waktu. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghimbau kepada para pengusaha di seluruh Jawa Timur untuk pemberian tunjangan hari raya atau THR kepada para pekerja atau buruh dengan tepat waktu. Imbauan ini dikeluarkan mengingat kewajiban pemberian THR harus diterima dari pengusaha kepada pekerja atau buruh maksimal H-7 hari raya keagamaan. Sementara itu, dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi dan kurir, layanan berbasis aplikasi online, Hovifah juga meminta kepada para perusahaan aplikasi memberikan bonus hari raya keagamaan kepada seluruh pengemudi dan kurir online. Selanjutnya berita dari Sidoarjo. Presiden Prabowo resmikan renovasi 17 stadion, Jawa Timur siap jadi tuan rumah event internasional. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam peresmian renovasi dan pembangunan 17 stadion di berbagai daerah di Indonesia yang dipusatkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dalam kesempatan tersebut, Hovifah menyampaikan apresiasi atas peresmian stadion ini. Ia juga menyebutkan hal ini akan menjadi tonggak penting bagi pengembangan infrastruktur sekaligus prestasi olahraga nasional bertaraf internasional termasuk di Jawa Timur. Berita dari Sidoarjo, kurang ruang kelas dan bangunan memprihatinkan 2 SDN di Sukodono Sidoarjo, siswanya terpaksa belajar berdesakan. Sebanyak 2 sekolah dasar negeri di Kecamatan Sukodono Sidoarjo, siswa dan siswinya terpaksa belajar berdesakan. Kedua sekolah yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sidoarjo ini sangat minim ruang kelas. Bahkan sebagian ruang kelasnya juga atapnya sudah jebol dan kusen jendelanya sudah lapuk dimakan rayap. Ketua Komisi DPRD Sidoarjo, M. Damroni Chudlori, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengajukan anggaran perbaikan sekolah yang rusak dan kekurangan ruang kelas. Selanjutnya berita dari Malang, biaya sewa Stadion Kanjuruhan masih dalam pengkajian. Usai Stadion Kanjuruhan Malang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Senin sore kemarin, Bupati Malang Sanusi sebut masih menghitung biaya sewa lapangan. Arema FC sudah datang untuk memohon bermain di lapangan kebanggaan Aremania dan juga supporter Singoedan sudah rindu menonton tim kebanggaannya bermain di Kanjuruhan. Sanusi menyebut saat ini dirinya masih membicarakan dengan stakeholder terkait untuk membahas teknis penjualannya. Karena selain biaya perawatan yang mahal, stadion ini juga diharapkan dapat menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD. Masih dengan berita Malang, atasi banjir di Jalan Suhat, Pemkot Malang normalisasi drainase. Menindaklanjuti akibat terjadinya banjir di kawasan Soekarno-Hatta, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama para OPD terkait melakukan tinjauan normalisasi drainase saluran air Jalan Suhat. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung salah satu faktor utama penyebab banjir yang terjadi pada Sabtu 15/2025 kemarin. Saat dilakukan pengecekan pada saluran drainase tersebut, ditemukan banyaknya sampah yang menyumbat saluran. Selanjutnya, berita dari Situbondo. Warga Situbondo sudah bisa gunakan program berantas untuk berobat. Kabar gembira bagi masyarakat di Kabupaten Situbondo sudah tidak perlu khawatir saat ingin berobat. Sebab salah satu program prioritas pemerintah daerah yaitu berobat tanpa batas atau berantas telah bisa digunakan. Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, Dr. Sandi Hendrayono menjelaskan bahwa program berantas telah bisa digunakan oleh masyarakat Situbondo saat sakit dan berobat ke puskesmas maupun RSUD se-Kabupaten Situbondo serta RSUD kota lain yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Berita dari Jember, Gus Fawaid, warga jangan panic buying. Panic buying adalah fenomena di mana orang-orang membeli barang-barang dalam jumlah besar dan berlebihan karena takut kehabisan stok atau khawatir akan terjadi kenaikan harga. Agar tidak terjadi tersebut, Bupati Jember Muhammad Faid mengingatkan agar masyarakat tenang. Pasalnya saat ini stok kebutuhan sembako dalam kondisi aman. Berita dari Bali. Bali sebagai pulau terindah di Asia tahun 2025. Bali siapa yang tidak mengenalnya? Pulau yang dikenal dengan julukan Pulau Dewata kembali mencatat prestasi gemilang di kancah internasional. Dalam ajang tahunan Reader's Choice Awards yang diselenggarakan oleh majalah perjalanan Destination, Bali berhasil meraih penghargaan sebagai pulau terindah di Asia 2025. Prestasi ini menambah daftar panjang penghargaan yang telah diraih Bali di dunia pariwisata global. Bali berhasil mengalahkan sejumlah destinasi wisata dunia yang
yang sudah terkenal di kalangan wisatawan internasional. Untuk info lebih lanjut, baca harian pagi Memo X. Sampai jumpa. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.